Selamat malam semua, kita akan membahas Yesus Kristus Juru Selamat untuk pertemuan yang kedua. Kita mulai. Beshem Ha'av Ve'ben Ve'ruah HaKodes Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat, mitos atau fakta. Kita sudah membahasnya minggu yang lalu. Saya akan ulangi sedikit briefnya saja dan kita sudah membahasnya dalam pemahaman Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya. Dan kita sudah bersama-sama belajar mengenai intertextuality study, binyan af mikatuf echad, mengenai kata Mosia yang berasal dari kata Yasha dan berhubungan juga dengan nama Yesus. Di Perjanjian Baru, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi kalau kita membaca naskah Ibraninya, kita akan menemukan Mosia yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mosia bahasa Ibraninya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mosia ini berasal dari kata Yasha yang artinya menyelamatkan. Mosia, juru selamat. Dan berhubungan dengan Yesaya 43 ayat 11 yang dimana hanya Yod-He-Vav-He, Tuhan dalam huruf besar semua, tetragrammaton di sini, nama Tuhan yang suci, hanya Dia sang juru selamat. Anohi, Anohi, Adonai, Ve'en mi baladai, Mosia. Tidak ada juru selamat selain lainnya, selain daripada kunya siapa? Kunya Tuhan saja. Jadi penyelamatan datang melalui diri Yesus Kristus. Seperti juga ungkapannya sendiri yang merujuk kepada dirinya di Yohanes 14 yang mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di ayat yang ke-6, Yesus Kristus jelas juru selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini merupakan frasa keilahiannya, kata akulah di sini. Bahasa Ibraninya itu anihu, bahasa Yunaninya ego eimi. Ini adalah ungkapan keilahian bahwa Dia adalah sang jalan, satu-satunya yang lurus kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan lurus yang lain selain dari Yesus. Dia adalah sang kebenaran, sumber dan penyaksi kebenaran, dan Dia adalah sang hidup, pemberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 25. Karena Yesus adalah jalan menuju ke rumah Bapa, di mana di rumah Bapa itu ada di sorga tentunya, dan itu juga disebut sebagai olam haba, alam yang akan datang bagi kita semua, the world to come. Dan juga bisa disebut sebagai langit yang baru dan bumi yang baru, Shamayim Hadashim Fa'aretz Hadasyah. Juga bisa disebut sebagai Yerusalem yang baru yang bersama-sama kita akan song-song seperti yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 12, 21 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 13. Jalannya melalui siapa? Melalui Yesus Kristus sang juru selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus ada juru selamat? Apa susahnya? Tuhan mengampuni saja, bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kenapa harus datang juru selamat? Apa esensi dari sang juru selamat? Berarti Dia yang menyelamatkan. Kenapa harus ada penyelamatan? Berarti ada kecelakaan, kan? Maka harus ada juru selamat. Kalau nggak ada kecelakaan, juru selamat nggak diperlukan. Nah, apa kira-kira yang dilanggar manusia sehingga manusia itu harus diselamatkan? Kejadian 2 ayat 17, Adam yang pertama itu melanggar hukum. Yang pertama diucapkan oleh Tuhan, suatu larangan, jangan kamu makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Nah, ternyata ketentuan ini dilanggar oleh Adam, maka Adam memiliki konsekuensi kematian. Maka supaya seluruh dari keturunan Adam ini jangan mati, maka harus ada datang sang penyelamat. Kita akan nanti masuk ke esensinya di sini. Dan sebentar saya akan mengulangi apa yang sudah kita bahas kemarin. Jadi nanti saya akan masuk pada genealoginya, genealogi keselamatan. Maka kalau bicara genealogi, kita harus masuk ke kitab genealogi. Apa itu kitab genealogi? Kitab Kejadian.
yang menjadi muasal dari semuanya. Kenapa Yesus harus datang itu asalnya itu dari kitab Kejadian sebagai kitab muasal dari segala sesuatu. Genealogi keselamatan, genealogi pakaian, genealogi sakramental pengampunan dengan darah. Nah, ini yang menjadi esensi kenapa Yesus Kristus harus hadir sebagai Sang Juru Selamat. Di mana ini? Di kitab Kejadian justru. Dan di laman Sarapan Pagi, saya banyak menulis tentang Kristologi. Nanti Anda bisa buka laman Sarapan Pagi, banyak sekali artikel di situ. Seandainya Anda nggak memiliki buku ini, nggak apa-apa. Karena isinya sebagian besar juga sudah bisa dibaca online di judul-judul Kristologi dan juga judul-judul studi kata di laman Sarapan Pagi. Nah, sekarang saya akan masuk pada satu pertanyaan yang ditanyakan minggu yang lalu. Dan ini biasanya menjadi tema dari hari Natal. Setiap hari Natal ayat ini selalu dibacakan. Apa itu ayatnya? Yaitu Yesaya 9 ayat 5 yang minggu yang lalu itu ditanyakan karena seorang anak telah lahir. Lah ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, kalau seorang anak telah lahir berarti ini kan past tense gitu kan. Nah, itu kan menurut grammarnya bahasa Indonesia atau grammar bahasa Inggris memang merujuk ke past tense. Bagaimana dengan bahasa asli Ibraninya? Saya akan mengupasnya sedikit saja. Nanti kalau Anda mau yang lengkap nanti Anda bisa cari judul ini, Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita, Peshat Reading Yesaya 9 ayat 5 di channel saya di YouTube. Nanti Anda bisa mengikutinya. Sekarang saya bahas sedikit. Sebab seorang anak telah lahir. Wah, ini kalau telah berarti sudah lahir dong. Past tense kan? Seorang putra yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Peleyoets, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Afiat, Raja Damai. Nah, ini semua bagi kita yang percaya Yesus Kristus adalah pemenuh dari nubuat Yesaya 9 ayat 5, kita percayai bahwa gelar-gelar ini adalah untuk Yesus. Nah, tapi tetap kita akan dipertanyakan bagaimana dengan past tense di sini. Sekarang bagaimana dengan King James di sini? For unto us a child is born, unto us a son is given. Sesuatu yang past tense. Apakah ini cocok dikenakan untuk sesuatu yang future? Yang 700 tahun baru dipenuhi. Nah, di sini ada terjemahan Yahudi Rabbinik yang memandang bahwa Peleyoets, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Afiat, Bapa yang kekal, ini semua adalah gelar untuk Tuhan, bukan gelar untuk Sang Mesias. Jadi the Prince of Peace ini adalah gelar untuk Hizkia. Jadi menurut Yahudi Rabbinik yang menolak Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, memandang Yesaya 9 ayat 5 ini sebagai pemenuhan bagi kelahiran Hizkia. Lebih cocok ini, bukan kepada Mesias yang akan datang. Nah, tapi dalam Orthodox Jewish Bible tetap memandang bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah seluruhnya adalah gelar bagi Sang Mesias. Nah, kalau gelar yang mulia ini diberikan kepada Sang Mesias, maka tidak bahwa Sang Mesias itu memiliki sifat ilahi. Nah, bagaimana untuk memahami ini? Ya, maka kita Peshat Reading. Ki yelet yulat lanu. Sebab seorang anak laki-laki yulat, dia telah dilahirkan lanu kepada kita. Nah, terjemahan bahasa Indonesia telah dilahirkan. Ben nitan lanu. Seorang anak laki-laki, nitan, telah diberikan. Nah, ini telah lanu. Saya menerjemahkan juga telah. Kenapa? Karena dalam grammar bahasa Ibrani-nya nulisnya perfect. Nah, tapi apakah perfect bahasa Ibrani itu mutlak pastennya bahasa Indonesia atau pastennya bahasa Inggris? Ternyata enggak. Jadi perfect yang ditulis dalam suatu nubuat ini merupakan nubuat yang pasti akan digenapi nanti.
Nah, kenapa ditulis perfect? Ini merujuk kepada suatu kepastian bahwa janji ini akan digenapi. Maka ditulis dengan perfect. Mungkin Anda nggak percaya. Nanti saya akan berikan contoh yang lain, nubuat yang juga ditulis dalam grammar perfect. Sehingga terjemahannya itu past tense. Jadi di sini kalau kita mau membaca secara kontekstual mulai dari ayat 1, kita harus memperhatikan bahwa Yesaya 9 ayat 1 bagian itu dibuka dengan kalimat future. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun di tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah-wilayah bangsa lain. Nah, ini kan merupakan janji. Nah, ini ditulis dalam ayat 1. Maka kalau memahami suatu ayat, nggak bisa comot satu ayat. Harus dilihat konteksnya. Supaya kita mengerti konteksnya, maka kita harus membaca sejak ayat 1. Nah, di ayat 1 di situ ada kalimat future. Tentang janji Allah di masa datang. Dan nanti kalau Anda membaca Yesaya pasal 9 ini di bagian penutupnya, itu nanti ada juga kalimat future tense. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tapi kenapa nanti yang di ayat 5 itu ada kata telah. Ini merujuk kepada perfect tense bahasa Ibrani yang merujuk kepada janji Allah yang pasti akan digenapi. Nah, kalau Anda membaca sejak ayat 1, maka Anda akan memandang bahwa ini adalah suatu kesatuan, ini adalah janji Allah untuk masa datang. Jadi dalam sastra bahasa Ibrani, seringkali bentuk perfect, past tense ya, yang biasa kita artikan past tense itu digunakan dalam nubuat untuk menyatakan hal yang pasti akan terjadi dan pasti akan dilakukan oleh Allah. Ini ayatnya nanti Anda bisa cek untuk memahami konteks. Jadi setidaknya Anda harus membaca mulai ayat pertama. Tadi Yahudi Rabinik yang menolak kemesiasan Yesus itu memandang bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu untuk Hizkia. Tapi coba kalau Anda membaca Targum Jonathan. Nah, siapa ini yang menerjemahkan Targum Jonathan? Jadi Targum itu merupakan terjemahan tanah Ibrani ke dalam bahasa Aram yang juga disertai dengan komentari. Jadi tafsirnya dari Jonathan ben Uziel. Penerjemah itu juga mengutip komentari-komentari dari para rabi pada zamannya. Jonathan ben Uziel ini sejaman dengan Yesus Kristus. Dia adalah murid dari Beit Hillel, dari sekolah kerabian Beit Hillel. Menarik sekali, dia membubuhkan komentari untuk ayat Yesaya 9 ayat 5 ini. Bahwa ia membubuhkan kata Meshiha. Wow. Ya, jadi kalaupun Rasi di masa kemudian pada abad ke-11 Masehi menyatakan bahwa ayat ini untuk Hizkia, tetapi kalau kita merujuk ke belakang pada zamannya Yesus, pada abad pertama kira-kira, di sini Targum Jonathan memandang bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah suatu nubuat untuk Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi pemahaman orang Kristen dan orang Yahudi yang lebih kuno memandang sama-sama bahwa ini adalah ayat untuk Sang Mesias, Mesiha di sini. Sang Mesias. Ada satu contoh yang lain. Kejadian 28 ayat 15 ini merupakan janji kepastian di masa datang dari Tuhan kepada Yakub. Yang dimana di sini lo es safha, melainkan tetap melakukan asiti di sini. Ada kata asiti. Aku akan melakukan. Dan ini dia akan melakukan apa yang dia sudah janjikan. Nah ini kalau Anda melihat di sini, asiti ini adalah perfect tense, tapi Tuhan belum melakukannya di hadapan Yakub, tetapi ini adalah janji Tuhan. Tapi kenapa ini ditulis dalam bentuk perfect? Karena ini adalah suatu janji yang dilakukan oleh Tuhan untuk masa datang yang pasti akan diberikan kepada Yakub.
dan juga keturunan-keturunan Yakub. Ini agak jelimet sedikit, tapi ini ditanyakan minggu lalu, maka saya harus menjelaskannya tentang sastra Ibrani untuk hal ini ya. Orang Yahudi Rabinik, walaupun memandang ini adalah untuk Hizkia, tetapi sebenarnya kalau ini dikenakan kepada Hizkia, sebenarnya nggak cocok untuk Hizkia. Kenapa? Penerapan Yesaya 9 ayat 5 ini tidak cocok untuk Hizkia, karena Hizkia juga mengulangi cara ayahnya, yaitu Raja Ahaz, untuk koalisi dengan Mesir dalam menghadapi Asyur. Dengan demikian menyeret dirinya dan kerajaan Yehuda kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jadi ini bukan kualitas Sang Mesias. Jadi seandainya Yesaya 9 ayat 5 ini dikenakan kepada Hizkia, ini nggak cocok. Dan gelar Syar Shalom kepada Hizkia ini juga nggak cocok, karena akhir hidup Raja Hizkia itu mengindikasikan bahwa dia adalah raja yang angkuh, yang kemudian membawanya kepada penghukuman Tuhan atas Yehuda melalui Imperium Babel. Demikian, mustahil jika Raja Hizkia adalah sosok yang dijanjikan atau sosok yang dirujuk pada Yesaya 9 ayat 5. Dan jelas memang ayat itu menjadi teka-teki bagi orang-orang yang belum percaya Kristus. Apalagi orang Yahudi juga masih banyak yang tidak percaya pada Yesus Kristus, walaupun tidak semuanya, sebagian saja yang percaya Yesus, walaupun masih sebagian kecil. Ini merujuk pernyataan yang ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sang Raja Semesta, pemilik langit dan bumi, datang ke bumi, tetapi yang dimilikinya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang menjadi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekarang kita baca juga ayat yang penting yang biasanya dibacakan pada hari Paskah. Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena ini merupakan suatu penebusan dalam penyelamatan manusia. Bahwa Yesus ditetapkan sebagai Adam yang akhir untuk menyelamatkan dosa-dosa akibat yang dilakukan oleh Adam yang awal. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Cukup satu Adam saja membuat seluruh keturunan Adam itu memiliki tabiat dosa dan melakukan dosa. Maka cukup satu Adam akhir yang membereskan dosa yang dilakukan pertama kali oleh Adam. Maka ada istilah Adam awal dan Adam akhir. Nah, kembali kepada pertanyaan mengapa harus ada juru selamat? Apa sih susahnya? Tuhan mengampuni saja. Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kita akan mempelajari esensi dari Sang Juru Selamat itu. Rasul Paulus mengatakan, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam awal, dia menyerah kepada godaan. Pertama kali istrinya yang tergoda. Kenapa? Karena ia ingin seperti Allah. Kemudian dia tahu dirinya telanjang, kemudian menerima pakaian dari Tuhan. Tapi bagaimanapun Adam menerima konsekuensi kematian. Dan kemudian Adam punya rasa takut untuk bertemu Tuhan. Kemudian dia menyalahkan mempelainya, yaitu istrinya sendiri. Kemudian ia mendapatkan semak duri. Nah, apa signifikasi yang dialami oleh Adam akhir Yesus Kristus? Yesus mengalahkan godaan. Yesus pernah digoda, tapi ia tidak pernah jatuh ke dalam godaan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Adam adalah manusia yang pengen jadi Tuhan, nanti kamu seperti Tuhan loh, kata si ular kan? Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Dia yang berpakaian kemudian ditelanjangi, dinaikkan di kayu salib. Dia
menelan kematian di pohon, di atas kayu. Bapa menyembunyikan wajahnya supaya dia mengalami penderitaan itu. Sang Kristus menerima kesalahan bagi mempelai perempuannya, yaitu jemaatnya. Dan ia mengenakan mahkota duri. Jadi ini adalah signifikasi antara Adam awal dan Adam akhir. Nah, inilah kristologi. Sekarang kita masuk pada kristologi dengan pijakan kitab Kejadian, kitab genealogi. Kenapa harus ada juru selamat? Harus ada juru selamat karena ada kecelakaan. Memahami kristologi tidak bisa langsung loncat ke kitab Matius, tetapi harus ke kitab Kejadian. Kitab yang menjadi asal muasal dari manusia. Yang dimana kitab Kejadian ini adalah genealogi dari segala sesuatu. Genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, kita belajar bahwa hanya Tuhan saja sang pencipta langit dan bumi, genealogi air, genealogi cakrawala, genealogi kalender karena Tuhan menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda-tanda bagi hari-hari dan waktu. Genealogi binatang, genealogi manusia, genealogi nafas, dari mana manusia memperoleh nafas, dari hembusan yang dihembuskan oleh Allah, genealogi nama, berkat, genealogi pernikahan, dan kejatuhan manusia, genealogi keselamatan. Nah, di sini kita akan pijakannya di sini, ya. Juga genealogi ibadah sakramental. Kenapa sih harus ada korban? Yesus mati sebagai korban. Lah, kenapa kok ada korban? Kenapa harus ada korban? Apa sih makna korban itu? Kita akan belajar terpenting yaitu di Kejadian pasal 3. Dan ini juga ada bahasan di buku saya, di buku Besorat Hatselaf, Injil Salib. Kalau Anda nggak punya bukunya, nggak masalah. Nanti Anda bisa membacanya secara gratis di laman Salapan Pagi Biblika. Sub-sub bahasanya ada semuanya di situ. Dan untuk buku Eksegesis Spesiat, Kitab Kejadian di bab yang ke-19, Genealogi Keselamatan, konsep ibadah kasih karunia, proto-evangelium. Apa itu proto-evangelium? Kita akan belajar. Biasanya kalau hari Natal, kita langsung dijejeli ayat ini kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dahsyat sekali. Tapi bagaimana kita semua dapat memahami kenapa sih Tuhan itu harus mengirimkan anaknya? Anaknya yang tunggal monogenes. Nah, kata monogenes ini kan juga ditanyakan minggu yang lalu. Kenapa dia harus hadir? Apa yang menjadi muasalnya? Maka kita harus memahami apa itu proto-evangelium. Apa artinya proto-evangelium? Injil yang pertama. Kita biasanya membaca kitab Matius sebagai kitab Injil yang pertama untuk Perjanjian Baru. Tetapi berita Injil yang pertama bukan di kitab Injil Matius, tetapi justru ada di kitab Kejadian. Di mana tempatnya? Di Kejadian 3 ayat 15. Itulah berita Injil yang pertama yang menyebabkan Yesus harus hadir ke bumi. Jadi pijakan kristologi harus di kitab Kejadian. Orang Kristen nggak bisa belajar kristologi langsung loncat ke Perjanjian Baru. Justru harus membaca dari awal mula kitab kita. Di kitab Kejadian Anda baca mulai awal. Di situ kristologi sudah diberitakan. Allah ketika menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini adalah penutup dari segala yang diciptakan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kepuasannya. Fayar Elohim et kol asher asah. Vehine tov meot. Tuhan mengatakan, dan lihat. Sungguh amat baik. Tov meot. Fayi eref, fayi voker yom hashishi. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaannya, Tuhan mengatakan, Tov meot. Sungguh amat baik.
Kalau sungguh amat baik, artinya manusia tidak diciptakan untuk mati. Manusia tidak diciptakan untuk sakit. Manusia tidak diciptakan untuk menua. Manusia diciptakan untuk terus hidup. Tapi kenapa manusia itu kemudian sakit-sakitan, menua, lalu mati? Nah, kita akan mempelajari ini. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 31, seharusnya Adam tidak akan mengalami kematian. Jadi kita harus masuk ke dalam kisah mengenai kejatuhan manusia, yang dimana Tuhan menaruh satu pohon sebagai ujian untuk manusia. Kenapa manusia itu harus diuji? Binatang nggak diuji, monyet nggak diuji, kuda nggak diuji, tapi manusia diuji. Kenapa manusia diuji? Karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah yang memiliki kehendak, yang memiliki kuasa. Nah, di sini Adam diberikan kuasa untuk melakukan kehendak dirinya. Nah, Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17 ini yang menjadi dasar dari Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Kalau Anda membaca esensinya ini, pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Maka upah pelanggaran, upah dosa adalah mati. Bukankah Kejadian 2 ayat 17 ini, itulah yang dilanggar oleh Adam. Nah, cerita awalnya ada seekor ular yang merupakan pengejawantahan dari malaikat yang jatuh. Nah, malaikat yang jatuh ini orang Kristen biasanya kan sebutnya Lucifer kan? Tapi sebenarnya Lucifer itu adalah bahasa Latin. Nggak pernah ada dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Menurut orang Yahudi, ular itu namanya Shamael, ada di Targum ya. Jadi namanya itu Shamael, dia adalah Mal'ah Mota. Jadi dia adalah malaikat kematian. Malaikat yang telah jatuh, Mal'ah Mota. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, inilah yang dibiarkan Tuhan untuk menggoda Adam. Supaya Tuhan mengetahui apakah manusia teguh dengan kepercayaannya, teguh dengan apa yang dilarangnya, atau bahkan manusia itu akan memberontak kepadanya. Apakah manusia menang dari godaan itu? Ternyata manusia jatuh ke dalam godaan. Jadi menurut orang Ibrani, ular itu namanya Shamael, Mal'ah Mota, malaikat kematian. Di mana itu ditulis dalam Targum Jonathan juga, dalam Genesis pasal 3, ya di sini ada menuliskan Mal'ah Mota, malaikat kematian. Perempuan itu kemudian digoda oleh si ular. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Kenapa disebut sebagai dosa Adam? Karena Kejadian 2 ayat 17 tadi adalah perintah yang langsung diberikan kepada Adam sebelum istrinya itu diciptakan. Tetapi istrinya melakukan kesalahan. Coba kalau istrinya itu melakukan kesalahan dan kemudian dikoreksi oleh Adam, maka dosa itu tidak terkonfirmasi. Tetapi dosa itu menjadi terkonfirmasi karena suaminya ikut makan. Itulah kenapa disebut sebagai dosa Adam, bukan dosa Hawa. Roma 5 ayat 12, 14, 15, 17, 19 merujuk dosa itu adalah dosa Adam. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orangnya ini maskulin berarti Adam, dan oleh dosa itu maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, jadi seluruh keturunan Adam menjadi berdosa. Bahkan istrinya sendiri keturunannya kan, karena istrinya dibentuk dari bagian dari sisi Adam. Jadi di sini dari Roma 5 ayat 12 yang ditulis oleh Rabi Shaul, kita akan memahami bahwa kenapa kok disebut sebagai dosa Adam, karena memang Adam adalah mandataris Allah.
Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa karena dia ingin seperti Allah, karena si ular tadi mengatakan kamu kalau makan ini kamu akan menjadi seperti Allah, tahu akan yang baik dan yang jahat. Memang pada akhirnya manusia akan tahu yang baik dan yang jahat, tapi keinginan manusia itu untuk menjadi seperti Allah, manusia makan buah itu kan bukan gara-gara dia lapar kan, tetapi ada godaan yang lain. Kamu kalau makan ini nanti seperti Allah. Disitulah titik tergodanya manusia untuk memberontak kepada Tuhan karena ia ingin seperti Allah. Tapi apa yang terjadi ketika dia makan? Dia tahu ketelanjangannya. Dan kemudian Tuhan memanggil, Adam, di mana engkau? Vayikra Adonai el Adam Vayomer lo ayeka. Nah, ada pertanyaan ayeka. Di mana kamu? Nah, kalau kita memahami hakikat Tuhan yang Maha Tahu, pertanyaan ini seperti tanya tak bertanya, ya kan? Bukankah Allah tahu bahwa manusia itu bersembunyi di balik semak-semak itu kan? Tapi ini adalah menunjukkan suatu alegori. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Ini seperti Tuhan menangisi perpisahannya dengan Adam. Adam, gara-gara kamu berdosa, aku tidak lagi dapat bersama-sama lagi dengan engkau karena engkau adalah manusia yang berdosa. Jadi di sini Allah tidak murka. Tidak ada kata murka di dalam Kitab Kejadian pasal 3 di mana Adam itu jatuh. Yang ada adalah justru sedihnya Tuhan, Allah yang sebenarnya menangis. Yang di mana matanya melihat kejatuhan manusia. Jadi kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anash. Kalau kita penggal anash, ayin ini adalah mata, nas ini kejatuhan. Kenapa Tuhan itu harus memberikan penghukuman? Karena mata Tuhan memandang kejatuhan. Kejatuhan siapa? Kejatuhan Adam, manusia ciptaannya. Dan dari sini kita akan memahami genealogi keselamatan. Jadi genealogi keselamatan ada di kitab Kejadian. Dan di sini merupakan awal dari ibadah sakramental. Jadi kekristenan dan agama Yahudi adalah sakramen religion. Agama sakramental, yaitu agama yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui Sang Penebus dosa sebagai korban. Apa sih maknanya korban? Jadi ibadah kita adalah ibadah sakramental, bukan amal ibadah. Yahudi dan Kristen konsep ibadahnya adalah adanya korban bagi pengampunan dosa. Masalahnya apa yang menjadi muasalnya? Apa yang menjadi dasarnya? Apa? Genealogi ibadah sakramental itu adanya di mana? Adanya di kitab Kejadian. Jadi kalau kita memahami kenapa Yesus harus jadi korban, pemahamannya harus dari kitab Kejadian. Di Kejadian 3 ayat 15, ini merupakan paradoks dari Kejadian 2 ayat 17 tadi. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau melanggar Adam, kamu mati. Anda masih ingat bahwa Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya Adam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki intelijensia yang luar biasa. Artinya Adam ini bisa menalar apa yang difirmankan Tuhan, dan itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Dan inilah soteriologi, doktrin keselamatan. Injil yang pertama diucapkan oleh Tuhan, berita keselamatan yang pertama diucapkan oleh Tuhan ada di Kejadian 3 ayat 15, dan Adam sudah memahami itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, artinya agak kabur gitu ya. Tapi kalau Anda membaca ini di dalam bahasa asli Ibrani, ini luar biasa. Dan ini merupakan Beshorat Harishonah, Injil yang pertama. Tuhan mengatakan, Ve'eva asid, dan aku akan mengadakan permusuhan berdarah
Kalau ada permusuhan berdarah berarti sampai menimbulkan kematian karena ada darah. Beneha uven Haisha, antara engkau dan perempuan ini. Adam itu sambil dengar, sambil heran. Antara engkau, hai ular, dan perempuan ini. Uven zar'aha, uven zar'ah. Antara keturunanmu dan keturunannya. Di sini Adam mulai heran. Wow, kok ada keturunan? Padahal di Kejadian 2 ayat 17, hari aku melanggar, itu aku mati. Tetapi kenapa di sini Tuhan mengucapkan adanya keturunan? Di sini Adam mulai berpikir. Adam orang yang pintar sekali. Berarti Adam melihat di sini ada kemungkinan harapan untuk hidup. Jadi walaupun dikatakan bahwa saat kamu melanggar kamu mati, tapi di sini Tuhan mengucapkan firman yang sangat paradoks. Uven sar'aha, uven sar'ah. Keturunan dari perempuan itu. Yeshufecha ros, dan dia akan meremukkan kepalamu, veata, dan engkau ular, teshuvenu akef. Engkau akan meremukkan tumitnya. Ini aneh, ya. Kalau diterjemahkan ini nggak ada artinya tampaknya. Tapi kalau ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani, ada kata akef. Akef itu tumit. Nah, ini merupakan suatu nubuat yang diucapkan Allah jauh sebelum si tumit hadir. Siapakah oknum yang bernama tumit? Yakub. Ya, Yakub ini namanya sudah disebut Tuhan dalam bentuk alegoris. Si tumit. Jadi keturunan si tumit itu akan remuk, akan mati. Gara-gara apa? Gara-gara permusuhan berdarah, perseteruan berdarah. Eva asid, Eva di sini. Ada perseteruan berdarah. Dia si tumit, keturunan si tumit itu remuk. Dan ini merupakan nubuat bagi kematian Kristus yang pertama sebagai mati ganti dosanya Adam itu. Nah, kalau saya tanya, kalau Anda tidak membaca ini dalam bahasa asli, ini nggak bisa dipahami. Ya, harus dibaca dalam bahasa asli. Dan Bapak Gereja Irenaeus yang juga membaca ayat itu dalam bahasa asli, ia menyatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah Injil yang pertama. Kenapa disebut sebagai Injil yang pertama? Berita sukacita yang pertama. Karena di situ Tuhan memaklumatkan adanya keturunan dan adanya oknum untuk mengganti kesalahan Adam yang berbuah kematian itu. Bahwa si tumit, keturunan si tumit itu nanti akan remuk. Jadi ada kata akef, tumit, yang nanti ini merupakan suatu nubuat bagi keturunan yang lahir dari Yaakov, akef. Dari sini kita mulai paham bahwa berita keselamatan dimulai sejak kitab Kejadian. Anda dapat membayangkan betapa dahsyatnya firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 ini yang diucapkan Tuhan setelah kejatuhan Adam. Adam tahu dia telah melanggar hukum Allah, memakan buah itu dan konsekuensinya mati. Beyom akhal khamimenu motamut, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ini diulang oleh Rabi Saul, Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kishehar haketa hu hamot. Upah dosa adalah mati. Dan inilah Injil salib. Jadi Injil salib itu ada sejak kapan? Sejak kitab Kejadian. Dosa adalah hutang. Konsekuensi dosa, hutangnya apa? Hutangnya kematian. Motamut, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan itu diulang di Perjanjian Baru, upah dosa adalah mati, merujuk kepada Kejadian 2 ayat 7. Tapi ayat ini nggak berhenti di sini, masih ada terusannya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus
Ini merupakan pengenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Anda bisa bayangkan Roma 6 ayat 23 ini merupakan penjelasan dari Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 15. Kenapa? Karena memang Rasul Paulus adalah ahli Taurat. Dia bisa membaca ketentuan Taurat yang sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Nah, dari Kejadian 3 ayat 15 tadi, kita dapat melihat di sini ada Adam, ya, kemudian turun terus ke Set, kemudian Nuh. Nuh punya 3 putra, dari Sem Allah memilih, lahir Eber, Pelek, kemudian ada Abraham, ada Ishak. Nah, dari Ishak ada Yakub ini, si tumit tadi, Akef, lahirlah bangsa Israel dan Sang Mesias lahir di jalur ini. Jadi ternyata genealogi bangsa-bangsa itu muaranya di mana? Kitab Kejadian. Jadi orang Kristen nggak boleh cuma baca Perjanjian Baru saja, harus dimulai dari Kitab Kejadian. Tadi Kejadian 3 ayat 15 adalah kekagetan Adam yang pertama. Di hari dia mati, Tuhan memaklumatkan adanya keturunan Adam. Lalu kemudian ini kekagetan Adam yang kedua. Bahwa kutukan itu tidak diberikan kepadanya, tetapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya. Nah, ini di sini, maka terkutuklah tanah. Nah, di sini ada hubungan antara Adam dengan tanah. Adam, kenapa dinamakan Adam? Ule Adam, namanya kan Adam. Dia diciptakan dari Adamah. Adamah itu tanah. Karena Adam berdosa, Tuhan tidak memberikan kutukan itu kepada Adam. Adam jadi kaget. Yang dikutuk apa? Arura ha Adamah, maka terkutuklah tanah. Anda masih ingat dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Adam itu diciptakan dari tanah dan kemudian dihembusi hidungnya itu oleh nafas yang dari Tuhan. Artinya di sini ada 2 unsur. Unsur ragawi yang dari tanah dan unsur hembusan nafas dari Allah. Jadi unsur ragawi dari Adam inilah yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi unsur rohani dari Adam itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan Arura ha Adamah. Di sini Adam kaget. Loh, yang dikutuk Adamah. Bukan Adam, bukan aku, tapi Adamah. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa dari Kejadian 3 ayat 17 disinilah mula pertama manusia itu mengalami konsekuensi sakit, penuaan, dan bahkan kematian. Anda teruskan ayatnya di sini. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dari sini Adam harus susah payah mencari rezeki. Apakah manusia itu dikutuk oleh Tuhan dalam peristiwa ini? Kita tahu bahwa dalam peristiwa ini Tuhan tidak mengutuk Adam, tetapi yang dikutuk apa? Adamah. Kalau Anda membaca dari dalam bahasa asli, Anda akan tahu korelasi Adam dan Adamah. Kenapa namanya Adam? Karena dia dibentuk dari Adamah. Sisi rohaninya diselamatkan oleh Allah, tapi sisi Adamahnya itulah yang dikutuk. Dari sini Adam kemudian mengalami kematian. Debu kembali menjadi debu. Nah, karena Adam ini pintar sekali, dia dapat berpikir, dia dapat mencerna bahwa di hari dia berdosa, ternyata Tuhan menjanjikan keturunan. Nggak jadi mati. Ya, Adam yang berdosa, yang dikutuk Adamah. Maka kemudian di sini, karena Tuhan sudah memberikan satu maklumat adanya keturunan dari perempuan itu, maka kemudian si laki-laki ini yang dia memiliki istri, waktu itu istrinya belum punya nama, dia hanya disebut perempuan saja.
Kemudian barulah Adam, hak Adam, ya. Vayikra hak Adam, Shem, Isto. Maka kemudian Adam memanggil nama untuk istrinya Hawa. Apa itu Hawa? Hawa itu berasal dari kata chai. Chai itu artinya hidup. Chai di sini. Jadi karena dia yang nanti akan melangsungkan keterusan kehidupan manusia, dia akan memiliki keturunan. Adam kemudian memberi nama kepada istrinya Hawa, sang hidup. Karena dia memberikan harapan kehidupan bagi Adam yang seharusnya mati hari itu. Ya kan? Nah, jadi di sini pemberian nama kepada Hawa istrinya, nama Hawa kepada istrinya adalah cerminan iman Adam. Sekarang kita tahu, siapakah manusia yang pertama kali beriman? Manusia yang pertama kali beriman adalah Adam. Dari mana buktinya? Ketika dia mensyukuri bahwa dia tidak jadi mati hari itu, masih diberikan kesempatan, dan yang dikutuk adalah unsur raga dirinya, bukan Tuhan masih menyayangkan sisi rohaninya, maka dia menamakan istrinya Hawa sebagai keimanannya, bahwa dia meyakini bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Nama Hawa. Karena Adam ini orang yang dapat berpikir, maka Adam itu juga sebagai filsuf yang pertama. Adam adalah orang yang beriman yang pertama kali. Adam adalah seorang yang pemikir pertama kali, seorang filsuf yang pertama kali. Ini saya bahas dalam buku saya di halaman 312. Ada juga tulisannya di laman Sarapan Pagi Biblika. Upah dosa adalah mati kan? Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini Tuhan mengadakan satu kegiatan ya, suatu tukar guling kematian. Konsekuensi kematian yang seharusnya dikenakan kepada Adam. Adam kan harus mati pada hari itu. Tapi Adam nggak mati kan? Tapi Adam hanya memperoleh konsekuensi. Bahwa nanti pada akhirnya dia akan debu kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Ini merupakan satu tukar guling kematian yang pertama kali di Taman Eden. Yang dimana Tuhan telah mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Konsekuensi kematian itu kemudian ditampakkan dalam suatu visual yang luar biasa. Ada genealogi ibadah sakramental yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 21. Yang dimana Tuhan mengambil binatang yang tidak berdosa, oknum lain yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian Adam untuk menutupi ketelanjangannya. Nah, jadi itu merupakan tukar guling kematian. Dan ini menunjukkan, meneguhkan dari apa yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi Adonai, ve'emi baladai Moshia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain lainnya daripadaku. Dan juru selamat ini sudah memberikan pernyataannya pertama kali di Taman Eden. Pada saat pertama kali Adam berbuat dosa, Tuhan sudah menunjukkan dirinya sebagai sang penyelamat, sang juru selamat sejak di Taman Eden. Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu sebagai suatu tipologi bahwa aib Adam hanya bisa ditutup oleh kematian oknum lain yang tidak berdosa, anak domba yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi Adam. Dan ini juga dibahas oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 10, sebab ia Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Jadi pakaian Adam yang dipakai di Taman Eden itu merupakan suatu garment of salvation, suatu tipologi, suatu perlambangan, pakaian keselamatan. Karena adanya anak domba yang tidak berdosa itu harus mati gara-gara aibnya Adam. Dan ini merupakan pernyataan dari Tuhan bahwa cara bebas dari mati, Adam kan mati kan? Kematiannya itu dibebaskan oleh kematian pihak yang lain. Inilah yang merupakan
ibadah sakramental yang pertama kali, dan kemudian cara ini dilakukan terus-menerus dalam ibadahnya orang Israel. Mulai dari Habel, Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seterusnya selalu menggemakan kembali cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Apa yang dimaksud dengan kematian ini? Kematian ini adalah korban. Apa itu korban? Ya, sebelumnya kita akan memahami Ibrani 9 ayat 22 bahwa ibadahnya orang Israel hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, sepanjang kitab Taurat itu pengampunan itu harus dengan darah. Persembahan korban binatang berdarah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena dosa upahnya mati, maka harus dibayar kematian. Yang dirupakan dengan tipologi atau perlambangan dari anak domba yang berdarah. Mengapa harus dibayar dengan darah? Karena Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka darah itu merupakan lambang dari nyawa. Nyawa ganti nyawa. Adam berdosa harus membayar dengan nyawanya sendiri kan? Tapi Tuhan tidak berkenan dengan kematian Adam. Tuhan masih ingin menyelamatkan Adam. Itulah sebabnya sepanjang kitab Taurat ada korban bakaran, mengandung darah, korban pendamaian, hampir semuanya mengandung darah. Dan bahkan ada korban pelanggaran di sini, ada satu dispensasi bagi orang miskin. Orang miskin kan nggak selalu punya ternak. Maka orang miskin boleh memberikan tepung tetapi diberikan di atas dari korban orang lain. Dan ini tidak menghapuskan adanya perlambangan darah. Jadi pengampunan harus dengan darah. Yesaya 59 ayat 1-2. Dosa itu bukan cuman suatu kegiatan yang menyebabkan sesuatu, tapi dosa itu juga menjadi penyebab dari pemisahan. Pemisahan antara Tuhan dan manusia. Karena ada pemisahan, maka perlu harga mendekat. Nah, kata mendekat dalam bahasa Ibrani itu karaf. Nah, kalau menjadikan kata karaf ini untuk bentuk nominanya, kata bendanya, maka dikasih akhiran N, karaven. Nah, maka kemudian muncullah kata korban. Dari kata karaf ditambah N di sini untuk menjadi kata benda, jadi ada korban. Jadi korban adalah harga mendekat. Jadi darah itu adalah harga mendekat. Adam berdosa. Allah suci. Harus ada harga mendekatnya apa? Upah dosa adalah mati, harga mendekatnya apa? Kematian. Korban. Jadi korban dari kata karab, dari kata mendekat tadi, maka muncullah harga mendekat. Tapi tampaknya hari ini kata korban itu sudah berubah menjadi casualty. Jadi pesakitan. Ini adalah arti yang sudah bias jauh. Arti aslinya kata korban, bahasa Indonesia kata korban itu kan diserap dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Ibrani karena bahasa Ibrani adalah ibu dari bahasa Arab itu sendiri. Korban, karaf, harga, mendekat. Manusia ingin dekat kepada Tuhan, ingin membangun kembali hubungannya dengan Tuhan, maka harus ada korban. Di Perjanjian Lama, diulang-ulang korban itu terus-menerus. Dan inilah harga mendekat. Sesuatu yang punya nyawa dan berdarah sebagai harga mendekat. Korban pertama terjadi saat Allah membuat pakaian dari kulit binatang kepada manusia yang pertama kali berdosa untuk dijadikan pakaiannya. Dan ini kemudian terus-menerus dilakukan di sepanjang Perjanjian Lama sampai nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi kematian binatang yang berdarah sejak di Taman Eden dan diulang-ulang dalam zaman nabi-nabi di Perjanjian Lama, itu seperti Tuhan teken cek mundur. Ibarat Tuhan teken cek mundur. Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur, ada binatang mati. Misalnya Nuh berdosa, Nuh mempersembahkan korban, Tuhan seperti cek mundur. Abraham berdosa, semua nabi-nabi berdosa, orang-orang Israel berdosa, semua mempersembahkan korban seperti Tuhan teken cek mundur.
Anda pernah tekan cek mundur? Pernah? Cek mundur ini kan harus pada akhirnya ada due date-nya, ya. Ada tanggalnya yang harus dilunasi. Nah, kapan itu dilunasi oleh Tuhan? Yaitu ketika Dia sendiri melunasi cek mundur yang Dia sudah teken di sepanjang perjanjian lama. Ya, karena hutang dosa adalah upahnya mati, maka harus dibayar dengan kematian. Oknum yang mengampuni, oknum itulah yang menyerap konsekuensi. Saya sering memberikan ilustrasi ini. Saya memiliki saudara ini kurang beruntung, maka saya membantu dia untuk memberikan modal supaya dia dapat bekerja. Saya berikan dia modal 10 juta sebagai hutang darinya supaya dia itu dapat bekerja. Tapi ternyata setahun, 2 tahun, modal itu kayaknya menjadi habis, bukan menjadi berkembang. Nah, saya ingin menagihnya, tapi saya tahu dia nggak mungkin dapat membayar hutangnya itu sebesar 10 juta. Karena saya kasihan kepadanya, maka kemudian saya bicara kepada saudara saya itu, hutangmu sudah dilunasi, hutangmu sudah diampuni. Nah, ketika mulut saya mengatakan hutangmu sudah diampuni, maka saat itu pula saya menghisap konsekuensi kerugian 10 juta. Demikian juga ketika Tuhan memberikan pengampunannya kepada manusia, saat itu juga Tuhan menghisap konsekuensi dari dosa itu yang upahnya adalah mati. Itulah, walaupun Tuhan itu Maha Pengampun, tapi pengampunannya nggak bisa tidak harus dilakukan dengan menghisap dari konsekuensi dosa itu yang upahnya adalah mati. Maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai pembayar dari cek mundur yang Tuhan sudah teken. Nah, jadi di sini upah dosa adalah mati, pengampunan itu sama dengan menghisap konsekuensi dari kerugian tadi, dan itulah kematian Kristus. Kematian Kristus bukan kematian martir demi kebenaran, tetapi kematian Kristus adalah kematian korban. Kematian yang mendekatkan manusia yang berdosa ini kepada Tuhan yang Maha Suci. Harga mendekatnya adalah nyawanya sendiri. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis secara lurus menunjuk ke hidungnya Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukankah pernyataan ini merujuk kepada binatang yang dibunuh oleh Tuhan di Taman Eden, yang sudah ditunjukkan Allah, inilah cara untuk pengampunan dosa yang upahnya mati. Dan sang penggenap itu adalah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis merujuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hinese ha Elohim, hanuse hataat haolam, yang mengangkat seluruh dosa-dosa di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus juga mengkonfirmasinya sebelum dia masuk ke dalam masa sengsara. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi inilah esensi kenapa dia mengemban satu tugas yang mulia sebagai Sang Juru Selamat. Maka ibadah kita adalah benar-benar suatu anugerah. Anugerah itu apa sih? Kalau kita itu dosa, ya sudah, upahnya mati, harusnya kan mati. Tuhan tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kita kan, tapi Dia menyelamatkan kita. Maka anugerah adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak. Tuhan nggak wajib menyelamatkan kita. Kita pun nggak punya hak untuk diberi keselamatan, tapi diberi keselamatan oleh Tuhan. Maka tidak bisa tidak. Ibadah kita adalah, konsepnya adalah anugerah. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima gak punya hak. Kita gak punya hak untuk diampuni, tapi kita memperoleh pengampunan.
Inilah konsep kasih karunia, anugerah. Kalau agama-agama lain melakukan amal ibadah, mereka harus berpuasa, nanti dapat pahala sekian. Mereka harus pergi ke tanah suci, nanti dapat pahala sekian. Mereka harus melakukan zakat, nanti dapat pahala sekian. Semuanya itu ditabung untuk membeli surga. Bisakah itu? Agama-agama lain adalah upaya manusia untuk mencapai surga. Tetapi keimanan kita, murid-murid Kristus, adalah upaya surga. Sang empunya surga itu datang ke bumi untuk mencapai manusia. Karena bagaimanapun manusia tidak akan dapat mencapai surga dalam keberadaannya yang masih berdosa. Maka sang juru selamat itu harus yang dari atas, menyelamatkan umatnya yang berdosa di bawah ini. Jadi keselamatan dari Allah adalah sepenuhnya anugerah, bukan imbal balik. Kalaupun kita berbuat baik, itu adalah pengucapan syukur atas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan sebagai suatu cerminan dari Allah yang maha baik menjadikan kita anak-anaknya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi murid-muridnya, kita harus mencerminkan kasih Kristus. Dan itu kita lakukan bukan untuk membeli surga, tetapi untuk pengucapan syukur. Karena keselamatan itu sejatinya sudah diberikan kepada manusia. Sebenarnya materi saya masih banyak, tapi tampaknya kita langsung saja ke question and answer. Saya kembalikan ke Pastor Timi, kita bisa bertanya jawab. Terima kasih Bu Rita untuk penjabarannya, pengajarannya di malam hari ini. Saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan saya itu tentang kristologi, tentang keberdosaan, ketidakberdosaan Tuhan Yesus. Selama ini ya saya juga memahami dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Tetapi saya sempat berpikir, kan dia itu dikandung oleh Maria yang adalah manusia. Maria adalah manusia keturunan dari Adam yang berdosa. Apakah katakan waktu dia ada di kandungan Maria itu, bukankah sama saja saya taruh barang yang bersih, tapi di kantong plastik yang kotor? Bukankah itu juga bisa mencemarkan barang bersih itu? Nah, bagaimana kira-kira penjelasan? Ibu bisa berikan penjelasan namanya. Ada pernyataan yang menarik dari Lukas 1 ayat 35. Menuliskan begini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan datang atasmu. Malaikat bicara kepada Maria itu. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan ini merupakan immaculate conception. Maria memiliki gen debu Adam, yang dimana gen debu Adam itu memiliki tabiat dosa. Nah, apakah Yesus Kristus memiliki tabiat dosa karena dia dikandung oleh Maria? Nah, ini pendapat saya mungkin berbeda dengan apa yang dipercayai oleh umat Katolik Roma ataupun Ortodoks. Saya memandang bahwa janin yang ada di perutnya Maria itu ditempatkan di perutnya Maria. Jadi Yesus Kristus tidak memiliki atau tidak mewarisi gen debu dari Maria itu. Karena bagaimanapun Maria adalah orang yang dilahirkan dari bapak dan ibunya, yang dimana bapak ibunya juga memiliki gen debu Adam yang telah rusak, yang telah dikutuk. Dikutuknya di mana? Dikutuk di Kejadian pasal 3 itu, yang dimana arura hak adamah. Tuhan mengatakan, terkutuklah tanah, manusia memiliki unsur tanah, dan tanahnya itu sudah dikutuk Allah, bahkan termasuk Maria. Orang tuanya Maria menerima unsur ragawi manusia ini yang telah dikutuk. Dan kalau kita membaca dari pengakuan iman Nikea, ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya, ia turun dari surga untuk kita, dan untuk keselamatan kita, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi dia dilahirkan dari perawan Maria. Dari frasa ini, saya memandang Maria itu seperti surrogate mother. Jadi kan ada ibu pembawa ya. Yesus Kristus ada di perutnya saja, jadi seperti surrogate mother di situ.
Kalau kita membaca misalnya Lukas pasal 4, di situ ada iblis, ya. Itu merujuk kepada Yesus. Engkau yang kudus dari Allah. Di hadapan iblis, Yesus yang datang sebagai manusia itu, iblis pun merujuk bahwa dia itu Sang Kudus. Yang artinya di sini, kalau ucapan musuh itu mengatakan dia kudus, ya pastilah dia itu kudus. Yesus itu kudus. Adam itu berasal dari tanah. Itu Adam yang pertama. Tetapi Adam yang akhir itu berasal dari surga. Ini juga ada di dalam tulisan dari Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Dari pijakan 1 Korintus 15 ayat 47 ini saya memandang Yesus tidak mewarisi gen debu dari ibunya. Ya. Jadi inilah ketiadaan berdosa Yesus yang tidak mewarisi gen debu dari ibunya sendiri. Dan itu diungkapkannya sendiri di mulut Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 46. Saya bacakan ya. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya dengan aku? Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya, di dalam dirinya tidak ada dosa. Walaupun Yesus pernah dicobai, tapi dia pun tidak pernah berdosa. Dia pernah dicobai, tapi dia tidak pernah berdosa. Bahkan di dalam mulutnya pula dia dapat mengampuni dosa. Nah, ketiadaan berdosa dari Kristus memang asalnya yang dari atas itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Maria itu disebut sebagai perawan suci? Saya setuju dengan gelar bagi Maria bahwa dia adalah perawan yang suci, walaupun dia dilahirkan dalam gen debunya Adam. Kenapa Maria adalah perawan yang suci? Ya, karena dia mengandung selama 9 bulan, Sang Kudus yang dari atas itu ada di perutnya selama 9 bulan. Ya, maka tidak bisa tidak Maria menjadi suci. Anda masih ingat ketika Daud itu menitipkan tabut perjanjian? Obed Edom itu pernah dititipi Daud, tabut cuman 3 bulan, padahal itu benda mati. Apa yang terjadi di rumahnya? Di rumahnya itu mendapat berkat yang luar biasa. Nah, yang ada di perutnya Maria itu bukan benda mati, tapi Allah yang inkarnasi. Maka tidak bisa tidak, Maria adalah perawan yang suci. Demikian Pak Ferry, saya memandang Yesus benar-benar tidak berdosa. Jadi justru kekudusan sang bayi yang ada di dalam perut Maria itu, itulah yang menguduskan ibunya sendiri, Pak Ferry. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan Pak James, penanya kedua. Sebelum saya nanti masuk ke pertanyaan yang melalui chat ya, Bapak Ibu. Silakan Pak James. Terima kasih buat paparan malam hari ini. Dari Bu Rita saya bisa dapat contekan, banyak contekan di sefaria.org, Targum Jonathan on Genesis chapter 3 ya, Kejadian pasal 3. Wah, makasih Bu, luar biasa ya. Ini free online resources ya, gratis ini. Nah, ini ada sesuatu yang menarik Bu ya. Ada sesuatu yang menarik sambil saya dengerin tadi, saya baca-baca Kejadian pasal 3, khususnya di dalam ayat yang ke-8, Bu. Ya, saya bisa dikit-dikit banget bahasa Ibrani, jadi lebih aman Bu Rita aja yang baca, jangan saya gitu ya. Nah, saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya aja, ini menarik, Bu. And they heard, mereka mendengar, the voice of the word of the Lord God. Saya cuma bisa baca itu memra itu. Di situ ada kata memra. Oke, memra. Yes. Menarik itu. Nah, terjemahnya katakan mereka mendengar suara, the voice
of the word of the Lord God. Mereka mendengar suara dari firman Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Wah, ini luar Ya, biasa. Ya, apa betul bahwa ini itu menegaskan bahwa konsep daripada inkarnasi itu bukan karangan pagan seperti, apakah ini membuktikan bahwa itu bukan pengaruh dari pagan, tetapi dari perjanjian lama sejak Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 itu menunjukkan bahwa the word firman Allah itu berjalan. Nah, ini mungkin Theophany apa gimana Bu kira-kira? Seperti Oke. itu. Terima kasih Bu. Baik ya. Jadi saya akan membaca dulu 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Nah, frasa dalam rupa manusia, King James nulis in the flesh. Nah, ini menarik. Vulgata, Alkitab bahasa Latin itu nulisnya incarne. Incarne. Anda masih ingat istilah karnivora kan? Incarne. Jadi kata incarne ini membentuk istilah inkarnasi. Jadi istilah inkarnasi ada di Alkitab kita yang berasal dari kitab Vulgata. Bahasa Yunaninya ensarki. Ensarki, incarne menjadi kata inkarnasi. Dan kemudian kalau bahasa Yunaninya itu fabasar. Nah, mengenai targum tadi yang Anda ambil Pak Jimmy dari Kejadian 3 ayat 8, targum Jonathan, ya, menulis bahwa Ushma'u yatkol memra diadonai Elohim. Bahasa Ibrani-nya nulis Vayishmehu et kol Adonai Elohim. Jadi suara Adonai Elohim ini ada kata Vayishmehu et kol Adonai Elohim, dan mereka mendengar suara dari Elohim. Diterjemahkan dalam Targum Jonathan itu Ushmeu yatkol memra, dan mereka mendengar suara memra. Kata memra itu berasal dari kata Ibrani ma'amar, artinya perkataan. Jadi memra di sini merujuk kepada siapa? Adonai Elohim. Jadi ini merupakan nama atau panggilan lain bagi Adonai Elohim, itu dipanggil memra. Memra itu perkataan. Nah, memra inilah yang kemudian dibahasa Yunanikan menjadi logos. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu sudah memiliki suatu pemahaman bahwa Adonai Elohim adalah memra itu. Nah, memra dalam bahasa Yunaninya logos. Nah, itulah kenapa ketika memulai Injilnya, Yohanes menceritakan tentang logos, sang firman. Yohanes pasal 1. Jadi memang betul orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, yang dimana sudah dituliskan sejak Targum Jonathan ini, memberikan rujukan bahwa memra itu adalah Adonai Elohim. Kejadian 3 ayat 8. Pak Jimmy. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya masuk pertanyaan pertama dari kolom chat. Ada Pak Mora Panjaitan. Pertanyaan statementnya dulu, baru pertanyaan. Pada waktu Hawa memakan buah itu, dia tidak langsung melihat ketelanjangannya, tidak otomatis. Ketelanjangan dilihat setelah Adam memakan buah itu. Ada waktu untuk manusia itu melihat dirinya telanjang. Apakah penjelasan tentang itu dan apa arti keadaan itu di zaman sekarang? Itu pertanyaan dari Pak Mora, Bu. Ya. Ketelanjangan baru dipahami oleh manusia pertama, yaitu ketika sang suami ikut memakannya. Jadi di sini kita melihat sejak Kejadian 2 ayat 17, firman itu diberikan kepada Adam, yang dimana Adam itu masih sendirian, belum punya istri.
Dan Tuhan memaklumatkan, nanti di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia mengatakan, kalau kamu makan nanti kamu mati. Yang dimana firman ini diberikan kepada Adam. Setelah istrinya sudah diciptakan, tampaknya istrinya mengerti bahwa ada yang nggak boleh dimakan, yaitu pohon yang di tengah-tengah itu. Tapi karena bujukannya dari ular itu mengatakan, kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ketika kemudian dia meraba dan memakannya nggak terjadi apa-apa, karena tidak terjadi apa-apa, maka dia memberikan buah itu kepada suaminya karena ini akan menjadikan mereka seperti Allah. Nah, seandainya pada saat itu Adam itu menolak pemberian istrinya, misalnya, nggak boleh, karena itu melanggar perintah Tuhan, maka dosa itu tidak terkonfirmasi. Karena Adam mengkonfirmasi dosa dari istrinya itu, maka kemudian setelah sang suami makan, konsekuensi itu baru diketahui setelah suaminya makan. Kenapa? Karena Adam adalah mandataris Allah. Dan ini merupakan satu hierarki yang ditetapkan Allah sejak mulanya, bahwa suami adalah kepala istri. Karena yang diberi mandat dari Tuhan adalah sang suami. Demikian. Ya. Terima kasih, Bu. Shalom Bu Rita, izin bertanya dari Bu Eeng. Apakah keselamatan bisa hilang atau sekali selamat tetap selamat? Terima kasih. Ya, itu bahasanya panjang. Nanti Anda bisa masuk ke YouTube saya, judulnya OSAS. Sekali selamat tetap selamat. Nah, itu panjang sekali. Keselamatan memang dari Tuhan, tapi selamat itu harus dipertahankan. Kalau kita membaca di sepanjang kitab Wahyu, surat-surat kepada 7 jemaat, itu selalu diucapkan 7 kali sabda Tuhan Yesus yang mengatakan barang siapa menang. Kalau ada pernyataan barang siapa menang, berarti ada yang nggak menang dong. Dan juga pernyataan Yesus, bukan orang-orang yang berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi aku akan mengatakan, nyalah engkau, sang pembuat kejahatan. Nah, artinya di sini, orang yang bisa berteriak kepada Yesus Tuhan saat di bumi ini adalah orang yang mengenal dia. Tapi ketika manusia itu berbuat dosa terus-menerus, maka Tuhan mengatakan, aku nggak kenal kamu. Yang di sini artinya, tidak ada ide osas sebenarnya di dalam perjanjian baru, di sepanjang perjanjian baru, kalaupun itu ada, ya namanya kan doktrin yang baru muncul pada abad 16. Anda mau pilih doktrin ini ya silakan, tapi saya tidak menyetujuinya. Demikian. Iya. Bu Rita, selamat malam. Malam. Tadi apa namanya nubuatan dari Kejadian 3:15. Ya. Itu kan Bu Rita kan menunjukkan waktu diremukkan tumitnya, yaitu si tumit Yakub. Tapi kalau misalkan pada waktu Yesus dipaku di kakinya di kayu salib, boleh nggak? Sebenarnya kalau yang terus nanti kelanjutannya ini Bu, maaf, nanti waktu meremukkan kepala ular itu di mana? Oke, ya. Kejadian 3. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi yang dimaksud dengan meremukkan kepala ular adalah ketidakberdayaan si iblis itu kepada manusia. Jadi karena ada kemenangan dari si keturunan tumit ini yang bisa membayar konsekuensi dosa itu, maka mau di mana sengatmu? Nah, ini adalah pecahnya dari kepala ular itu. Jadi kekuasaannya kepada orang-orang yang ditebus itu tidak ada lagi. Kalau kita melihat bahwa domba Paskah itu tidak boleh tulang-tulangnya itu ada yang patah. Walaupun Yesus itu mengalami penganiayaan yang luar biasa, itu hanya di dagingnya, tapi tulang-tulangnya sendiri tidak patah. Seandainya itu diartikan tumitnya yang remuk, saya mau tanya, apakah remuknya tumit seseorang itu menyebabkan kematian? Enggak kan? Yesus melepaskan nyawanya untuk masuk ke dunia orang mati. Ya. Yesus sebenarnya dia nggak bisa mati kecuali dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Demikian Pak. Ya, betul Pak Paulus, saya setuju. Terima kasih Bu Rita Sama-sama. atas penjelasan. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.
Shalom Bu Rita dari Pak Yosua Gura. Hmm. Saya hendak bertanya apakah anugerah keselamatan itu terbatas? Dan bagaimana konsep keselamatan bayi atau orang pedalaman atau orang gila? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya meyakini bahwa kematian Kristus adalah untuk semua orang. Ya, ditujukan untuk semua orang. Tetapi tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah iman. Nah, terhadap misalnya orang-orang gila dan orang-orang yang tidak terjangkau oleh Injil, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Bagaimana dia harus mengalami konsekuensi dosa itu kalau dia sendiri selama hidupnya itu tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Kecuali orang itu memang menolak untuk diinjili. Nah, itu beda lagi. Atau menolak Kristus, itu beda lagi. Tetapi untuk orang yang benar-benar ada di pedalaman dan orang gila, nah itu kita serahkan kepada Tuhan saja sebagai hakim yang adil. Saya yakin dia punya perhitungannya sendiri. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Tuhan nanti itu menghakiminya itu seperti apa. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia nggak akan gegabah untuk menghakimi semua orang dikebiah uyah begitu. We don't know. Nah, misalnya ada orang yang sangat baik, tapi di dalam seluruh hidupnya tidak pernah mendengar berita Injil. Saya yakin pasti ada perhitungannya sendiri yang kita nggak tahu. Tapi bagi kita yang sudah mendengar berita Injil, jangan sekali-sekali melemparkan kesempatan keselamatan itu. Untuk yang kita nggak bisa jawab, ya udah kita serahkan kepada Tuhan saja. Nanti di langit baru dan bumi yang baru kita akan melihat bersama-sama pengadilan Tuhan itu bagaimana. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih Pak buat kesempatannya, Bu Rita, terima kasih. Sama-sama. Ini menyangkut tadi tentang masalah Adam dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begini Bu, tadi Ibu katakan bahwa Adam itu memiliki kecerdasan, Yes. pinter gitu ya. Pinter. Artinya yang saya waktu saya kuliah di S1 itu, saya lupa ingat, pernah mendengar pernyataan bahwa pengetahuan yang diterima oleh Adam itu sebetulnya pengetahuan yang secara progresif. Jadi maksudnya gini, Allah menciptakan ada pohon yang pengetahuan baik dan jahat itu, dalam arti apakah memang kecerdasan Adam itu dia terima kata secara full setelah dia makan itu, atau memang sebelumnya juga sebenarnya dia sudah memiliki satu kecerdasan. Kalau memang sebelumnya, kira-kira fungsi pohon ini apa gitu? Apa hanya sekedar untuk mencobain dia taat atau tidak gitu? Atau mungkin pada saatnya juga Tuhan izinkan dia lah katakan untuk makan sehingga menambah kecerdasan dia. Nah, itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya setuju dengan pernyataan Bapak tadi bahwa kecerdasan Adam itu progresif, bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Adam adalah diciptakan di dalam kesempurnaan, dalam gambar dan rupa Allah. Standar dari kecerdasan Adam mungkin mirip dengan para malaikat di surga. Ini tafsiran agak nggak setuju juga, nggak apa-apa. Tetapi pencernaan dia terhadap firman Tuhan yang diucapkan dalam Kejadian 3 ayat 15, itu bisa baca bahwa Adam orang yang cerdas. Dia tahu dia tidak dihukum saat itu juga. Dia tahu dia diberikan kesempatan untuk hidup. Dia tahu bahwa ada dari dirinya yang diselamatkan oleh Tuhan sehingga dia memberi nama bagi istrinya itu Hawa. Kemudian Tuhan memberikan pernyataannya bagaimana tukar guling kematian itu harus dilaksanakan sebagai upah dosa adalah mati, maka mati dibayar mati. Mati dibayar mati. Kebiasaan ini dia turunkan kepada putra-putranya. Siapa? Habel dan Kain. Dua-duanya dididik oleh orang tua yang pertama ini untuk mengenal Tuhan. Kenapa kok mereka dididik untuk mengenal Tuhan? Karena dua-duanya putra ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu Habel itu mempersembahkan bagian ternaknya, Kain mempersembahkan bagian dari hasil buminya. Artinya di sini anak-anak Adam ini
dididik untuk dekat kepada Tuhan. Nah, ini pun juga Adam tetap maintain kecerdasannya itu dan juga keimanannya kepada Tuhan. Tetapi ada yang berubah di situ, yaitu perubahan keimanan dari anaknya yang bernama Kain ini. Sehingga Habel itu dia bunuh. Dan Tuhan tidak membiarkan anak baik ini mati. Tuhan memberikan pengganti dari kematian Habel itu dengan lahirnya Set. Di sini saya bisa menerima kalau Bapak juga mengatakan bahwa Adam memiliki intelijensia yang progresif. Jadi gini Bu, maksud saya fungsi pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan ciptakan itu sebetulnya apakah hanya sekedar untuk menguji ketaatan daripada Adam itu? Oke, ya. Saya pikir sebetulnya ya. kalaupun dia taat gitu. Saya pikir ya Pak Ferry. Jadi bukan Karena gini, sebagai satu tambahan gitu, maksudnya ya, tadi nanti saya pada sudah waktunya Tuhan akan izinkan dia makan begitu. sure. Jadi mungkin pada saatnya menunggu waktu dulu ketika dia sudah lulus memang tidak memakan itu, Tuhan pada saatnya akan mengatakan kepada Adam, Adam silakan makan supaya kamu mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Yang dimana mungkin pengetahuan kepada Adam memang progresif, Pak Ferry. Terima kasih Bu Rita untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya. Shalom Bu Rita, kalau Yesus tidak mengambil gen Adam via Maria, bagaimana dia bisa menebus keturunan Adam jika dia bukan dari keturunan Adam itu sendiri? Tadi sebenarnya saya sudah membacakan ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Yang dimana manusia yang berasal dari debu tanah ini, debunya kan sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi sisi rohaninya itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Debu kembali kepada debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Dan sang penebus ini, supaya manusia itu tidak mati selama-lamanya, maka dialah yang menggantikan kematian jasmaninya, supaya rohnya dapat diselamatkan. Jadi, Yesus Kristus memang berasal dari atas, dan Yesus Kristus tidak mewarisi gen debu yang sudah dikutuk itu dari Adam, sesuai dari Korintus 15 ayat 47. Justru karena ketidakberdosaan Yesus, maka Yesuslah, hanya Yesus yang dapat menebus dosa-dosa seluruh manusia yang terhisap oleh dosa-dosanya Adam ini. Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, saya sampaikan satu penanya Bu, mungkin agak melenceng sedikit ini. Ya. Shalom Bu Rita, mau nanya dari Bapak Julius Mandrova. Kalau berbicara tentang Adam dan Hawa, pasti menyinggung Taman Eden. Saya sudah baca beberapa literatur dan sudah bertanya ke beberapa yang lebih tahu, tapi masih belum pasti. Mohon penjelasan sedikit mengenai posisi Taman Eden menurut Ibu. Oke. Ya. Taman Eden jelas ya ada di Mesopotamia karena ada dialiri Tigris dan Efrat yang secara politis hari ini itu adalah Irak. Dan di situ juga disebut ada Hawilah yang banyak emasnya. Dan itu tempat-tempat di sekitar Babel, Mesopotamia. Dan tampaknya kita semua percaya tentang hal ini. Pastor Dimi. Baik, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Sangat seru, banyak penanya, dan kita mendapatkan banyak pemahaman. Ya, jujur kita harus berkata bahwa Kristologi itu adalah satu dasar yang paling kokoh ya yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kalau dasarnya ini salah, ya bagaimana bisa dibayangkan gitu ya jadinya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tetap akan terus belajar tentang Kristologi ini supaya kita tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi juga untuk Ibu Rita Wayu yang selama 2 minggu memberikan kesempatan untuk mengajar kita semuanya di setiap hari Kamis.
semoga Bapak Ibu saya bisa nantinya menyediakan satu kesempatan lagi untuk kita sama-sama belajar lagi ya Bapak Ibu. Jadinya sekali lagi kita berikan aplaus secara digital maupun juga tangan untuk Ibu Rita Bayu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini baru bergabung di komunitas dari GBI, The Chosen Community. Bapak Ibu, semoga kita semuanya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Itu saja. Kita akan tutup malam hari ini dengan doa. Saya minta tolong untuk Pastor Teresia Ainawati untuk tutup di dalam doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sebelumnya terima kasih Bu Rita atas pengajarannya, kami sangat berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga karena kami diberi kesempatan lagi untuk mengetahui kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu Ibu Rita Wahyu, Engkau juga sudah mengurapi kami semua yang menerima pengajaran. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh makin diteguhkan iman kami dan kami tetap setia dan selalu mengerjakan keselamatan kami selama kami hidup di dunia ini. Dan kami selalu berbuat kebaikan karena kami mengucap syukur atas anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berikan kepada kami hati seorang murid untuk selalu mau belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan, tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat Tuhan. Kami minta kekuatan daripada Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami, menginsafkan kami atas segala dosa-dosa kami. Berkati Ibu Rita Wahyu Tuhan, supaya hamba-Mu ini makin lagi dipenuhi urapan daripada Roh Kudus, mengajarkan kebenaran yang sejati dari Allah, dan mengajarkan sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati, dengan urapan yang dari tempat yang maha tinggi. Berkati kesehatannya, berkati dengan umur yang panjang, berkati dengan hikmat-hikmat daripada Tuhan, dan pengajaran-pengajaran yang diajarkan melalui apapun juga YouTube dan sebagainya, buku-buku yang diterbitkan. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami akan beristirahat, kami akan tidur, dan kami akan Tuhan melakukan segala sesuatu kegiatan kami selanjutnya. Kami minta berkat-berkat Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan atas kami semua. Dan Tuhan, bangunkan kami besok pagi dengan keadaan yang penuh sukacita, dengan keadaan semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala, untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan kasih dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu ada di dalam kami, rumah tangga kami, dan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih, Pastor Terima kasih, Teresia Bu Rita. Ainawati. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu semuanya. Ibu Rita, terima kasih buat semuanya. Selamat Bu Rita malam. Wahyu. Pak Selamat Gunawan, malam. Terus Shalom. Ferry, terima kasih. Bu Semua Eli, Diki, kasih. Bye. God bless. oh, dan berkati. Sampai besok semangat pagi doa. Ketemu besok pagi. Tuhan kasih, Ya, Tuhan ini kasih. mungkin bisa info Pak Ferry, buku-bukunya makasih banyak Ibu Pak Rita. Ferry. Senang Terima kasih, berkenalan Pak Pak Dini. Terima Ferry. kasih, Tuhan. Shirlama alon esa enai elhe harime ain yavo esri me